Halo, selamat pagi semua adik-adik. Kita berjumpa lagi pagi hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Nanti doa akan dipimpin oleh Kakak Febri. Halo adik-adik, semuanya mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Sekarang waktunya kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan nanti boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita angkat pujian Aku Cinta Yesus. Cinta Yesus karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah. Oh oh, kasih indah, tinggi tak teratasi, dalam tak terselami, lebar tak terkelilingi. Oh oh, kasih indah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah. Oh oh, kasih indah, tinggi tak teratasi, dalam tak terselami, lebar tak terkelilingi. Oh oh, kasih indah. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Puji Tuhan adik-adik, kita semua sudah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Nanti Kakak Made akan pimpin kita di dalam doa.
Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong bagi kami, agar kami semua boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin semuanya pasti dalam keadaan baik-baik saja. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap kan? Nah, hari ini kakak ingin menceritakan salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kalau kakak sebut clue-nya nih, pasti adik-adik sudah tahu. Dia itu seseorang yang Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera. Nah, udah pada tahu kan? Betul, dia adalah Bapak Nuh. Nih, Bapak Nuh mempunyai 1 orang istri, 3 orang anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet beserta 3 orang menantunya. Sehingga keluarga Bapak Nuh berjumlah 8 orang. Bapak Nuh ini merupakan orang yang taat, orang yang dengar-dengaran, orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Akan tetapi adik-adik, pada waktu itu muka bumi ini dipenuhi dengan manusia yang tidak taat, tidak dengar-dengaran, berbuat jahat, sehingga Tuhan ingin memusnahkan apa yang ada di dalam muka bumi ini. Nah, tadi kan kakak udah bilang, kalau Bapak Nuh itu adalah orang yang taat, sehingga Tuhan tidak ingin memusnahkan keluarga Bapak Nuh. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh. Nih, Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Tuhan tidak hanya menyuruh, tapi Tuhan menuntun Bapak Nuh. Tuhan bilang nih, kalau bahtera ini harus dibuat dari kayu gofir dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Nah, Bapak Nuh dengar-dengaran nggak? Dengar-dengaran adik-adik. Sehingga nih, dia beserta 3 orang anaknya yang bernama Sem, Ham, dan Yafet membuat bahtera itu. Pada waktu membuat bahtera, orang-orang di sekitar, manusia di muka bumi menertawakan Bapak Nuh. Tapi Bapak Nuh tidak mendengarkan mereka. Bapak Nuh hanya mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya adik-adik, bahtera Bapak Nuh jadi nih adik-adik. Bahteranya besar nggak? Besar. Nah, Tuhan memerintahkan untuk seisi keluarga Bapak Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya untuk masuk ke dalam bahtera. Tidak hanya itu, Tuhan juga menyuruh Bapak Nuh untuk memasukkan segala binatang yang haram dan tidak haram, segala burung-burung di udara untuk masuk ke dalam bahtera. Sepasang-sepasang adik-adik, jantan dan betina. Nah, setelah semua masuk, apa yang Tuhan perkatakan kepada Bapak Nuh benar. Tuhan menurunkan hujan adik-adik. Bukan hujan yang rintik-rintik, tapi hujan yang lebat. Dan hujannya juga bukan 1 atau 2 hari, tetapi selama 40 hari, 40 malam. Akan tetapi adik-adik, Bapak Nuh dan keluarganya, nih, di dalam bahtera, Tuhan pelihara. Tuhan selalu memelihara seisi keluarga Bapak Nuh. Walaupun di dalam bahtera, Tuhan memelihara keluarga Bapak Nuh. Nah, tadi hujannya turun selama 40 hari, 40 malam. Bukan hujan yang rintik-rintik adik-adik, tapi hujan yang lebat. Sehingga muka bumi ini dipenuhi dengan air. Nah, sehingga adik-adik, bahtera Bapak Nuh itu terombang-ambing di atas air nih. Muka bumi ini dipenuhi air adik-adik. Nah, air itu memenuhi muka bumi selama 150 hari. Akhirnya adik-adik, bahtera Bapak Nuh ini mendarat nih di pegunungan yang bernama Pegunungan Ararat. Tapi bukan berarti airnya udah surut ya adik-adik, tetapi nih airnya masih tinggi nih, sehingga Bapak Nuh aja bahteranya mendarat di Pegunungan Ararat nih adik-adik. Nah, setelah itu Bapak Nuh membuka
jendela baterainya nih dan melepaskan seekor burung gagak untuk mengetahui nih apakah air di muka bumi ini sudah surut apa belum. Ternyata tidak lama kemudian burung gagak itu kembali, yang artinya air di muka bumi itu belum surut. Setelah itu Bapak Nuh menunggu lagi nih, sehingga dia melepaskan seekor burung merpati. Dan tidak lama kemudian burung merpati itu juga kembali lagi adik-adik, yang artinya air di muka bumi itu belum surut. Sehingga Bapak Nuh menunggu 7 hari lagi. Setelah 7 hari Bapak Nuh melepaskan lagi burung, dan burung itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun. Nah, berarti itu airnya sudah mulai surut nih adik-adik, tetapi belum surut banget karena burung merpati ini tidak memiliki tempat untuk bertengger. Sehingga Bapak Nuh menunggu lagi nih 7 hari lagi. Setelah 7 hari lagi Bapak Nuh melepaskan burung merpati, dan burung merpati itu tidak kembali, yang artinya air di muka bumi ini sudah surut. Sehingga adik-adik, Bapak Nuh beserta keluarganya, beserta segala jenis hewan yang ada di dalam bahtera itu keluar. Bapak Nuh mendirikan mezbah, memberikan korban syukuran untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk pengucapan syukur. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhannya sampai hari ini. Nah, tapi adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Bapak Nuh hari ini? Yaitu pertama nih adik-adik, Bapak Nuh itu ya di dalam bahtera itu bukan 1-2 bulan, tetapi kalau kakak baca-baca nih, kakak cari tahu Bapak Nuh itu di dalam bahtera selama 1 tahun 10 hari. Bukan waktu yang singkat adik-adik ya, waktu yang lama. Tetapi Bapak Nuh tidak mengeluh, tidak marah-marah kepada Tuhan, tetapi Bapak Nuh belajar bersabar dan percaya akan janji Tuhan. Mungkin adik-adik ya, keadaan dunia saat ini membuat adik-adik tidak bisa sekolah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Tetapi kita harus belajar dari Bapak Nuh, kita harus percaya, kita harus bersabar, percaya akan janji akan firman Tuhan. Dan seperti yang tadi kakak bilang, Bapak Nuh di dalam bahtera itu Tuhan pelihara, sama seperti kita adik-adik. Walaupun keadaan dunia saat ini menakutkan, tetapi yakin dan percaya kalau Tuhan akan selalu memelihara adik-adik. Tuhan akan memberikan pagar perlindungan kepada adik-adik, asal adik-adik taat, adik-adik dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami ingin belajar seperti Bapak Nuh, untuk yang taat, untuk bersabar, untuk dengar-dengaran akan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan, kalau Tuhan akan selalu memberikan pagar perlindungan, akan selalu memelihara kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.